Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya memulai perjalanan dari depan SMPN 1 Kecamatan Gili Genting. Ini depan Koramil. Kita akan jalan-jalan ke Pantai Kahuripan yang dikenal dengan eksotis, alami, dan penuh dengan misteri-misteri yang banyak diceritakan orang. Yuk kita lanjut. Sebentar lagi kita akan sampai ke perempatan atau yang dikenal dengan Tapak Dangdang, Pak Dangdang dulunya. Kita akan belok ke kanan. Ini jalan di sebelah kanan, jalanan Galis. Di sebelah kiri ini Ainganyar. Jadi ini jalan raya Galis Ainganyar menuju ke desa Gedugan. Mari kita jalan bersama-sama. Kondisi jalannya memang seperti ini, berombak. Meski ada sebagian yang bagus aspalnya. Suasana sore seperti ini sangat nyaman untuk kita jalan-jalan atau menikmati suasana di kampung halaman, di mana pemandangannya masih sangat asri, kanan kirinya penuh dengan penghijauan karena masih masuk dalam musim penghujan. Kita terus melaju ke arah timur. Ini salah satu alat transportasi kita, yaitu pick up untuk angkut barang. Kalau untuk perjalanan keseharian warga Gili Genting rata-rata menggunakan roda 2, yaitu sepeda motor, sepeda listrik, motor listrik, dan sebagainya. Ini di sebelah kiri kita adalah tempat pemakaman umum yang ada di Ainganyar. Nih, luas sekali. Kita terus melaju. Ini sedikit bagus kondisi aspalnya ya. Kita tetap berombak. Di depan kita kanan ini ada pohon beringin yang umurnya sudah tua dan satu-satunya yang ada di jalan raya. Kita harus zigzag ya, kanan kiri, bukan ugal-ugalan, tapi karena kondisi jalanan menghindari lubang-lubang atau wajah bopeng-bopeng jalanan Gili Genting. Ya, sebentar lagi kita akan melewati. Di sebelah kanan ada Pasar Tangsi. Pasar Tangsi yang beroperasi setelah sholat subuh dan biasanya jam 8 sudah selesai atau sudah bubar, sudah sepi. Ini Pasar Tangsi. Di sebelah kiri kita itu ada gedung MWCNU. Bagus sekali. Dan pembangunannya terus dilakukan, penambahan untuk kenyamanan umat atau yang bisa berbagi dengan umat seperti musola, terus ada panggung umum dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis keumatan. Ini jalanannya seperti ini. Kita harus zigzag lagi terus. Ya, kita harus nikmati. Sebenarnya jalanan ini harusnya menjadi perhatian pihak kabupaten karena ini kan jalur kabupaten ya. Jadi ini penting untuk kita bersama. Di Gili Genting itu sebenarnya yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan itu soal penerangan dan jalanan, aspal lah gitu kan.
Soal kemandirian ekonomi, mereka sudah mandiri dengan sendirinya. Mereka bahkan membuka peluang pekerjaan di rantau tanpa bergantung pada pemerintah. Ini kemandiriannya sudah sangat bagus, sehingga pemerintah cukup memberikan pelayanan jalanan yang baik, aman, dan serta penerangan atau listrik yang bisa dinikmati 24 jam tanpa harus setiap tahun harus mengalami mati hidup. Ini perbatasan ya, barusan perbatasan antara Gili Genting dan perbatasan antara Galis dan Gedogan. Ini king atau tanjakan paling tinggi atau tanjakan pertama istilahnya. Ini terus kita menurun, lalu kita sudah sampai di King 2 atau Gingging nomor 2, turunan atau tanjakan yang lebih rendah dari yang paling tinggi tadi. Ini jalanannya rusak sekali karena ini kan di aspal. Sementara aspal kalau kena hujan itu akan mengalami cepat hancur, berbeda dengan cor kalau kena air makin lama ya makin bagus. Nah, ini bedanya cor dengan aspal. Memang sih kelebihan masing-masing tentu ada, tapi minimal tidak berdampak pada kecelakaan, terus pada kondisi tubuh kita dengan berombak seperti ini juga berbahaya pada perut. Ada yang orang bilang istilahnya turun berok. Jadi gitu ya. Ini di kanan ada MA An-Nur yang terkenal dengan prestasinya di Kecamatan Gili Genting. Ini lalu lalang warga atau masyarakat Gili Genting. Ini kita sudah berada di jalan Gedogan, jalan utama Gedogan. Nih jalanannya berlubang sekali, becek karena semalam hujan. Jadi kita harus merasakan ombak, merasakan getaran meski berada di atas tangga. Ini sebagian bagus, nanti jelek lagi. Ini kita menuju turunan paling rendah. Ini sudah mulai banyak hunian-hunian warga yang ada di Desa Gedogan. Ini di sebelah kanan saya ada SDN Gedogan. Nah, pemukiman warga sudah ramai dan ini merupakan pusatnya di Desa Gedogan. Ini masjidnya juga di sebelah kiri bagus sekali. Kita sudah sepertiga perjalanan menuju Pantai Kahuripan. Ya, ini perempatan, ini pasar Gedogan. Ini ada sekolah juga. Di sini kita kembali, ini pasarnya nih. Kembali harus zigzag karena menghindari jalanan becek dan jalanan berlubang. Kalau di sini jalanannya dengan pasir ya, jadi tanah pasir di sini. Jadi walaupun becek tidak merah, bukan tanah merah kalau yang di sini.
Oke, kita akan terus melanjutkan perjalanan. Dengan melewati dan menghindari jalanan-jalanan yang berlubang atau tergenang air hujan. Ini kanan kiri ramai sekali ya, mungkin karena ada hajatan atau keperluan. Ya, di sini kita juga. Nah, di sini adalah tempat pemakaman umum Gedogan yang paling besar. Nah, kalau kita ke kanan, di sini ada tempat pelelangan ikan, TPI Gedogan. Salah satunya di situ. Kita terus melaju ke arah timur. Ini masih di pemukiman warga. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan khusus menuju ke Pantai Kahuripan. Sini ada rambu-rambu. Nah, ini di kanan kita ada lapangan sepak bola yang biasa digunakan untuk pertandingan-pertandingan, baik untuk lokal maupun di luar pertandingan dari luar Gili Genting. Ini kita sudah memasuki area menuju Pantai Kahuripan. Di sini enaknya ini tanahnya berpasir gitu ya. Jadi tidak, meskipun ada genangan air, tidak terlalu becek atau tidak terlalu lembek untuk kita lewati, masih enak-enak saja. Walaupun memang harus perut kita terguncang-guncang. Kita akan terus menyusuri jalanan ini, dan ini sudah tidak ada pemukiman warga karena ini sudah berada di pinggir pantai menuju tebing karang Kahuripan. Ini mereka juga, yang ini akan belok sebelah kiri ya, dia akan ke pantai, mungkin akan jemput suaminya yang mancing. Nah, kalau ini sepertinya juga mau ke Pantai Kahuripan untuk ya healing. Ini ada pohon pandan ya. Pohon pandan ini bisa bermanfaat untuk tikar, untuk tali, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa tanaman yang banyak di Pulau Gili Genting yang ada di sepanjang, hampir di sepanjang perjalanan kita itu adalah pohon-pohon seperti yang kita lihat ini. Namanya kalau di Gili Genting pohon Palembang. Tidak tahu persis itu dari mana nama itu diambil. Ada orang sebagian juga yang bilang kayu ceren atau kayu kuda. Nah, pohon Palembang ini dari dulu ditanam karena mudah hidup, cepat pertumbuhannya, dan tahan terhadap musim kemarau. Makanya banyak dijadikan tanaman-tanaman di sepanjang jalan atau di kebun-kebun kita atau di ladang-ladang kita. Ini sudah ada yang arah balik ya. Ini kita akan terus melaju mengikuti jalanan ini. Ini sudah hampir juga ya, sudah dekat juga ya, kita akan sampai di Pantai Kahuripan. Ya, meski jalanannya kita harus menikmati dengan banyak belokan, terus banyak goyangan-goyangannya. Jadi
Ini sebenarnya baru awal menuju ke tebing Pantai Kahuripan atau ujung Pantai Kahuripan. Alhamdulillah dalam beberapa tahun, dalam satu dasawarsa ini, jalanan di sini terus mengalami perbaikan-perbaikan dari pihak desa. Ada pengaspalan terus dilakukan. Nah, nanti kita ini ada 2 jalur sebenarnya. Nah, kita akan lewat di jalur yang ini ya, yang maksudnya jalur yang utama. Jalur utama ini sudah ada indikasi akan dilakukan pengaspalan seperti yang terlihat di kiri kita, depan kiri kita ada batu split. Nanti juga ujung-ujungnya kita akan ketemu dengan jalan alternatif yang tadi, maksudnya satu arah. Tadi kan kalau ke kiri kan jalur alternatif, sementara saya mengambil lurus agar video ini bisa membantu Anda agar sesuai dengan jalan utamanya. Nah, kita ketemu di sini. Ini jalur utama kita lewati. Tadi yang sebelah kiri itu adalah jalur pintas. Ini sebentar lagi kita akan menuju Tanah Lapang. Tanah Lapang ini biasanya digunakan untuk belajar motor, naik sepeda, terus juga dijadikan tempat untuk nganduk tere atau lomba merpati. Ini lagi rame nih, hampir tiap hari ini selalu ada yang bermain di sini. Tanah lapang luas ini yang ada di pinggir pantai sebenarnya sangat bagus kalau di sini ada sumber mata air, terus kemudian ada penerangan. Ini akan bagus buat camping ground atau buat apa namanya, camping lah gitu kan. Tapi karena memang sulit, karena jangkauannya juga sangat jauh untuk penerangan dan sumber mata air, sehingga ini hanya bisa digunakan di siang hari untuk saat ini. Nih, ini kanan kiri adalah pohon palembang. Jadi ini sangat indah, jadi kita seakan-akan berada di negara mana gitu kan. Ada orang yang menyebutnya nanti dekat sebelum kita sampai di ujung itu akan terasa kita menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, karena lewat pohon-pohon yang berjejer rapi sehingga memiliki kesan tersendiri, khususnya bagi masyarakat luar Pulau Gili Genting. Yang baru sampai ke sini akan bilang, wah ini indah sekali, ini wah. Dan itu memang indah karena ini alami, bukan buatan. Jadi ini adalah hasil ciptaan yang harus kita syukuri dan kita rawat bersama. Ini kita sudah sudah ditanjakan ya, sudah ditanjakan. Kita terus ya, kita terus di Pantai Kahuripan ini. Selain memang bisa buat rekreasi bagi sebagian orang, bisa juga buat rekreasi mancing, cari cumi, cari ikan-ikan besar. Nah, ini kondisi yang seperti ini kan, wah banyak ada orang berhenti misalnya foto-foto dan segala macam. Ini sangat indah, sangat indah. Jadi sangat indah. Kita mulai perhatikan bagaimana pohon-pohon ini berjejer rapi, tampak begitu mempesona.
seperti di Korea Selatan. Pemandangan seperti ini sangat indah. Ya, pemandangan seperti ini sangat indah. Kita bisa untuk take foto atau video di sini ya, sebagai kenang-kenangan bagi wisatawan ataupun wisatawan lokal maupun wisatawan luar Gili Genting. Kita coba-coba untuk mengabadikan atau foto-foto berpose di sini. Dan ini sangat indah ya. Apalagi kalau warna dari pakaiannya itu lebih kontras, memiliki kontras yang lebih dari background, itu akan sangat menarik untuk diabadikan. Yo, api sama mie sana. Jadi ini sengaja kami ambil sebagai contoh saja, sebagai contoh saja buat teman-teman, buat para pengunjung Pantai Kahuripan kalau mau berfoto bersama keluarga, bersama teman dan lain-lain. Ini ya spot di sini, salah satu spot yang bagus untuk foto. Pegangan ke itu bisa. Ayo di situ bagus. 1 2 3. Pose yang berbeda. Ayo Ini. lagi. Ya, pegang ininya, pegang lebar. Ya, bisa 1 2 foto kembali. 3. Terus lagi. bisa Oke. jarak jauh, bisa close up dan sebagainya, tergantung kebutuhan Anda untuk kemudian mengambil atau ingin mendapatkan hasil foto yang seperti apa. Di sini bisa. Pegang di situ, pegang. Ini sekadar contoh. Ini kita akan melanjutkan perjalanan karena sebentar lagi kita akan sampai ke ujung tebing batu karang Pantai Kahuripan yang banyak mendapatkan atensi baik dari warga lokal yang rata-rata hampir selalu dikunjungi, bahkan tidak bosan-bosannya mengunjungi setiap hari untuk ke Pantai Kahuripan. Karena memang spot untuk foto, pemandangan dan sebagainya itu masih asli, bukan buatan manusia. Ya, meski di jembatannya itu dibuatkan jembatan oleh dengan dana PNPM waktu itu untuk memberikan akses bahwa batu yang ada di tengah bisa dijangkau untuk berfoto-foto. Kalau dulu kan tidak bisa dijangkau karena cukup jauh gitu kan. Tapi dengan adanya jembatan tersebut, alhamdulillah kita semua bisa berdekatan dan berfoto di dekat batu di tengah laut yang menjulang. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan. Ini akan terus melanjutkan perjalanan. Kita nikmati saja pemandangannya nih. Indah sekali. Sejauh mata memandang, tak bosan-bosan. Subhanallah, luar biasa keindahan yang tercipta. Juga perlu diketahui bahwa di daerah ini sapi, khususnya sapi dan kambing ya, tapi banyakkan sapi itu dibiarkan lepas. Dari pagi mereka keluar, dibiarkan lepas, kemudian sore nanti pulang sendiri. Ini nih penampakan
di antara penampakan sapi yang dibiarkan lepas tanpa dikasih tali. Nah, itu banyak kan mereka nanti kalau sudah sore pulang sendiri. Itu sapinya. Luar biasa ya. Sapinya. Kita akan menyusuri karena sebentar lagi kita akan sampai di turunan. Tadi kan kita nanjak setelah pasir panjang ya, setelah tanah luas tadi kan kita masuk sedikit nanjak. Ini nanti turun. Begitu sudah turun maka nanti sampai ke pantai Kahuripan. Kita nikmati saja. Nah, ini kan sudah di turunan. Nah, di turunan ini kita jangan lupa berdoa Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Usahakan tidak pulang sampai maghrib ya, melewati tanjakan atau turunan tadi. Ini sudah terlihat nih, sudah terlihat. Kita akan sampai di tebing batu karang pantai Kahuripan. Ya, ini kan, ini sudah pantainya kelihatan, udah sampai kita. Kita ke kanan dulu, coba lihat-lihat ada siapa saja di sana yang sedang nongkrong di gazebo. Banyak atau tidak? Karena ini sudah sore ya. Jadi perjalanan kurang lebih 30 menit. Ya termasuk tadi foto. Ini sengaja memang tidak di-keep, tidak diedit atau tidak dipotong ya, tidak dipotong. Nah, ini biar tahu bahwa perjalanan dari Kelis ke pantai Kahuripan kurang lebih adalah 30 menit. Sepi ternyata, sudah banyak yang pulang, tinggal beberapa yang ada di gazebo. Kita balik lagi. Balik lagi kita ke arah jembatan. Ya, ini kita balik ke arah jembatan. Tuh jembatan kelihatan. Itu jembatan buatan. Agar para pengunjung bisa menikmati atau mendekati batu yang ada di tengah laut yang cukup besar. Nah, ini tim kita sudah sampai juga. Nah, kita sampai. Sudah sampai kita, guys. Yuk kita menikmati pemandangan dan suasana di pantai Kahuripan ini. Wah, itu kan kelihatan tuh ada pelangi, Oke, kita akan menikmati jembatan. Beginilah kondisi keindahan alam yang ada di pantai Kahuripan.